Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Materi kita hari ini adalah mengenai sistem gerak pada manusia. Ya, sistem gerak pada manusia. Gerak adalah suatu tanggapan terhadap rangsangan baik dari dalam maupun luar. Gerak pada manusia disebabkan oleh kontraksi otot yang menggerakkan tulang. Gerak merupakan kerjasama dari organ-organ penyusun sistem gerak manusia, antara lain tulang, otot, saraf, dan otak. Ya, otot manusia. Otot merupakan alat gerak aktif karena kemampuannya berkontraksi. Otot memendek jika sedang berkontraksi, sedangkan jika berelaksasi akan memanjang. Kontraksi otot terjadi jika otot sedang melakukan kegiatan. Relaksasi otot terjadi jika otot sedang beristirahat. Ada 3 karakter otot atau ada 3 sifat otot. Yang pertama, kontraksibilitas, yaitu kemampuan otot untuk memendek. Kemudian otot menjadi lebih pendek dari ukuran semula jika otot sedang melakukan kegiatan. Kemudian ekstensibilitas, yaitu kemampuan otot untuk memanjang. Otot menjadi lebih panjang dari ukuran semula. Kemudian elastisitas, yaitu kemampuan otot untuk kembali ke bentuk semula. Ya, gerak pada otot. Yang pertama adalah otot antagonis, yaitu otot yang bekerja berpasangan untuk mendorong terjadinya gerakan yang sifatnya berlawanan. Contoh otot bisep dan otot tricep seperti yang digambarkan di gambar tersebut ya, kamu perhatikan gambarnya. Yang kedua adalah otot sinergis, yaitu otot yang bekerja berpasangan untuk mendorong terjadinya gerakan yang sifatnya tidak berlawanan. Contohnya otot bisep dan otot tulang lengan bawah. Ya, gerak antagonis, jika satu otot berkontraksi, otot lain berelaksasi. Ya, gerak sinergis itu pasangan otot berkontraksi atau berelaksasi secara bersamaan. Ya, mekanisme gerak otot dari hasil penelitian dan pengamatan dengan mikroskop elektron dan difraksi sinar X, Hansen and Hockley mengemukakan teori kontraksi otot yang disebut model sliding filamen. Model ini menyatakan bahwa kontraksi terjadi berdasarkan adanya 2 set filamen di dalam otot. Ya, mekanisme gerak otot untuk pita 1, daerah terang yang hanya mengandung aktin. Kemudian pita A, daerah gelap pada sarkomer yang mengandung aktin dan miosin. Garis Z, daerah batas antara 2 sarkomer. Sarkomer adalah unit struktural dan fungsional terkecil dari kontraksi otot pada miofibril. Kemudian kontraksi otot, aktin dan miosin bertautan dan saling menggelincir. Ya, jenis-jenis otot. Ada 3 jenis otot. Yang pertama otot jantung, kemudian otot rangkam, kemudian otot polos. Nanti kita bahas satu persatu ya. Ya, otot polos. Ciri-ciri otot polos: kontraksi lambat, bertahan, jarang tegal. Pun tidak selalu membutuhkan sinyal saraf, bisa dirangsang oleh peregangan atau hormon. Kemudian fungsi dari otot polos melangsungkan gerakan di luar kehendak, contohnya gerakan zat atau makanan pada saluran pencernaan. Kemudian mengontrol diameter pembuluh darah dan bola mata. Otot polos terletak pada 6 lokasi utama di dalam mata, dinding pembuluh darah, saluran napas, saluran pencernaan, organ urinarius, dan organ reproduktif. Selanjutnya yang kedua, otot lurik. Ciri-cirinya yaitu bentuk sel silindris relatif panjang, berinti banyak, terletak di tepi sel. Miofibril berwarna gelap dan terang, kerja di bawah kehendak. Saraf pusat, dipengaruhi saraf pusat, kemudian reaksi terhadap rangsang cepat, mudah lelah. Miofibril merupakan barisan panjang pengulangan. Sarkomer adalah unit dasar kontraksi. Ya, selanjutnya yang terakhir adalah otot jantung. Ciri-ciri otot jantung: bentuknya memanjang, kemudian terdorong. Otot lurik sehingga miofibril dan bentuk selnya seperti otot lurik, tetapi inti terletak di tengah. Kemudian cara kerjanya berada di luar kesadaran atau tak dipengaruhi oleh otak atau saraf pusat. Kemudian bekerja terus-menerus tanpa istirahat. Kemudian memiliki serabut yang bercabang-cabang. Ya, selanjutnya perbandingan perbedaan 3 jenis otot. Pembandingan saat bentuknya: otot polos gelendong, otot lurik serabut, otot jantung serabut atau silindris bercabang. Kemudian warnanya: untuk otot polos yaitu polos, untuk otot lurik untuk otot jantung lurik. Jumlah inti: otot polos 1, otot lurik banyak, otot jantung 1 atau 2. Kemudian untuk letak intinya: untuk otot polos di tengah, otot lurik di pinggir. Selanjutnya tipe kontrol: untuk otot polos tak sadar, otot lurik sadar, otot jantung tak sadar. Reaksi terhadap rangsangan: untuk otot polos lambat, untuk otot lurik cepat, untuk otot jantung cepat. Kemudian ketahanan bekerja: untuk otot polos tinggi, otot lurik rendah, otot jantung sedang. Kemudian gambarnya untuk otot polos, gambarnya kamu lihat di situ ya, ada perbedaan untuk otot polos, otot lurik, dan otot jantung.